Kalau kita bicara tentang prodi perbankan syariah mungkin nggak banyak. Satu-satunya di antara kalau di Banyuwangi. Ya. Jadi satu-satunya kemarin kita belum ketemu yang ada di konsorsium itu hanya di IAIDA. Wow, keren sekali. Jadi Ya. sudah mau go internasional ya. Iya, kita jalin dengan kerjasama dengan apa itu bank yang ada di Malaysia. Dan Kemudian Dubai. di Dubai ini kan dalam rangka untuk meningkatkan itu kan Oke, sebenarnya kualitas daripada prodi ya. prodi perbankan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang di podcast Blok Agung, podcast Febi Ieida, Brilliant Choice. Yes. Selamat pagi Pak Munawir, gimana kabarnya Pak Munawir? Selamat pagi, alhamdulillah, wa syukurillah hari ini diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa hadir dan ketemu sama Bu Anim yang cantik. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah di pagi yang segar ini dan sangat cerah kita bisa bertemu di podcast Blok Agung. Ini ada beberapa hal yang akan kita kupas di pagi ini terkait dengan prodi perbankan syariah. Mungkin masyarakat ingin tahu prodi perbankan syariah itu mulai berdiri di IAIDA itu kapan? Oke, terima kasih Bu. Terkait bicara tentang kapan berdirinya prodi perbankan syariah, insyaallah tahun 2015 berdasarkan SK nomor 1383, insyaallah itu kalau dibanding dengan prodi ekonomi syariah mungkin juga lebih lama ekonomi syariah. Oke, selisih berapa tahun dengan ekonomi syariah Pak? Saat itu sudah meluluskan 1 tahun, 1 prodi. Jadi kurang lebih kalau katakan 4 tahun nanti. Oh, sekitar 4 tahun Iya. ya. Selama Pak Nawir memimpin, mungkin ada kendala gitu dalam melaksanakan kepemimpinan Pak Munawir itu. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman Pak Munawir selama memimpin supaya kita tahu strategi apa gitu Pak Nawir dalam memimpin supaya survive dalam mempertahankan citra dari prodi perbankan syariah. Oke, kalau kita bicara tentang bagaimana memanage sebagai seorang leader untuk menggerakkan roda daripada prodi. Memang kalau kita bicara manajemen itu kan dibutuhkan sebuah katakan SDM yang relevan. Kami kalau kita bicara lulusan, Pak Nawir itu bukan lulusan dari ekonomi ya. Tapi lulusan akhwalus syakhsiyah sebenarnya di bidang hukum. Kalau kita bicara ngomong hukum, semuanya bisa. Artinya hukum ekonomi. Betul. Ya kan? Terkait dengan fikihnya seperti apa. Tetapi kalau kita bicara tentang ekonomi yang sifatnya konven ini memang sedikit banyak ya harus belajar banyak tentang memilih program prodi perbankan syariah itu. Tapi kita di sini kan otomatis ada tim ya, Pak Nawir punya tim, punya dekan, punya relasi dalam memimpin, itu kan menjadi nilai tambah dalam kesuksesan dalam memimpin suatu prodi tentunya. Walaupun melihat dari background Pak Nawir sendiri, itu bukan dari perbankan syariah, tapi selama kurang lebih berapa tahun ini Mak memimpinnya berarti ya? Ya katakan mulai tahun 2015 memang 6 dipercaya tahun ya? ya dipercaya untuk mengelola program di perbankan syariah memang, dan baru ada dekan itu kan baru-baru saja. Oke. Saya sampai cerewet ya. Oke. Ya itu lebih cerewet Bu. Tapi cerewetnya ya agak sifatnya memang Membangun ini adalah ya? membangun. Oke. Kemudian kendala yang dirasakan yang perlu dibagikan mungkin untuk masyarakat luas. Kendala apa sih mungkin dalam memimpin dari jumlah mahasiswa atau kurikulum atau apa gitu, mungkin bisa di-share ke masyarakat? Iya, memang banyak kendala sebenarnya. Satu sisi memang perbankan syariah ini kan sampai hari ini lembaga kita belum katakan bisa memberikan sarana yang kepada mahasiswa. Artinya hal-hal yang sifatnya untuk praktikum dan sebagainya
ini satu kendala dan ini kita pikirkan. Insya Allah lembaga juga memikirkan ke depan, tapi memang ini masih dalam proses. Oke, kerjasama tentu pasti ada. Jadi pasti melibatkan kerjasama dengan pihak perbankan otomatis untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa tentunya. Ya, kami sudah lakukan. Bulan kemarin kita sudah lakukan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia yang ada di KCP Gendeng. Ini adalah Tridharma. Ya, dari pendidikan, penelitian dan pengabdian. Alhamdulillah kita sudah lakukan. Dan ini insya Allah ini ke depan juga konsorsium juga melakukan kerjasama dengan bank yang ada di Malaysia. Oh keren sekali jadi, ya. Melalui konsorsium ada 83 atau 84 prodi perbankan se-Indonesia ini akan melakukan kerjasama dengan BSI yang ada di Malaysia dan di Dubai. Oh keren sekali ini. Dan internalisasi ini ya. Perlu disampaikan ke masyarakat. Betul, ya. Ternyata prodi perbankan syariah itu keren sekali loh. Masyarakat biar tahu dan keberadaan prodi perbankan syariah itu menjadi atmosfer tersendiri ya untuk masyarakat bahwasanya di Banyuwangi ada prodi perbankan syariah. Kira-kira ada berapa prodi perbankan syariah di Banyuwangi ini Pak? Saya sebenarnya kalau kita bicara tentang prodi perbankan syariah mungkin nggak banyak. Satu-satunya di antara kalau di Banyuwangi. Iya. Satu-satunya kemarin kita belum ketemu yang ada di konsorsium itu hanya di IAIDA. Wow, keren sekali. Jadi sudah mau go internasional ya, sesuai dengan apakah itu sesuai dengan visi misi? Ya sesuai lah. Prodi? Iya, kita jalin dengan kerjasama dengan bank yang ada di Malaysia. Dan kemudian Dubai. di Dubai ini kan dalam rangka untuk meningkatkan itu kan. Kualitas daripada prodi perbankan. Oke. Kemudian untuk itu Pak, strategi selama memimpin dalam meningkatkan kualitas dosen itu gimana? Yang pertama sebenarnya untuk meningkatkan teman-teman atau para dosen, yang pertama kita dorong bagaimana dosen itu bisa mengeluarkan gagasan atau ide-ide pemikirannya melalui menulisan artikel sebenarnya. Di prodi perbankan sebenarnya sudah ada kita buatkan wadah atau rumah jurnal. Ya. Harapannya bagaimana dosen-dosen ini bisa menuangkan ide pemikiran sesuai dengan kompetensinya. Yang pertama itu. Yang kedua ini dosen bagaimana dosen-dosen yang belum katakan sesuai dengan kualifikasinya ini kita dorong untuk mengikuti beberapa seminar atau workshop gitu ya? Semacam itu. Memang itu penting sekali untuk meningkatkan kualitas dosen ya, apalagi di perbankan syariah ini termasuk prodi baru dan untuk masyarakat juga mungkin perlu mengenal gitu. Mungkin kerjasama juga bisa melalui magang mahasiswa, apa sudah dilaksanakan tidak hanya di perbankan ya, kita tahu ada lembaga non-bank. Selama ini sudah menjalin kerjasama dengan siapa saja untuk perbankan syariah? Sementara gini, kalau kita bicara dengan bank, ada bank konvensional dan ada bank syariah. Nah, kita memang masuk kepada lini bank syariah. Karena bank syariah ini katakan kalau dilihat dari perjalanan dengan bank konvensional itu lebih duluan dan sudah dikenal di nyangang pemikiran masyarakat. Sementara bank syariah ini adalah sebenarnya bank syariah ini adalah bank yang sudah lama tapi tidak begitu dikenal. Nah ini kita dorong bagaimana prodi-prodi atau perguruan tinggi yang punya program studi perbankan syariah ini bagaimana bisa menyesuaikan dengan apa yang hari ini menjadi kebutuhan masyarakat, yang pokoknya masyarakat itu simpel, praktis, jelas akadnya. Nah ini yang kita arahkan ke sana. Untuk menghindari transaksi horor, riba gitu ya. Memang penting sekali hal ini disampaikan kepada masyarakat supaya dengan keberadaan perbankan syariah sendiri dan adanya kaprodi perbankan syariah ini memberikan informasi yang berharga banget untuk masyarakat luas. Terima kasih banyak Pak Munawir. Iya betul. Kembali lagi untuk mahasiswa sendiri, bagaimana mengangkat mahasiswa supaya dia bisa berkompetensi di luar, gimana caranya Pak? Ya kita dorong mahasiswa ikut mengikuti berbagai event-event. Yang kemarin saja alhamdulillah
Prodi Perbankan Syariah mengirimkan, walaupun itu di tingkat regional. Kita katakan di lembaga kita bisa berkompetisi dengan prodi-prodi yang lain, ya kan, prodi-prodi yang lain. Ya kemarin kita ngirim dapat 2 itu, satu IC, satu Perbankan Syariah. Ya. Memang kita juara itu bonus ya, juara itu bonus. Yang penting mahasiswa ada keinginan untuk betul. Ekspansi keluar kampus juga untuk mengenalkan juga YAIDA ada prodi Perbankan Syariah. Mungkin ada pesan untuk Pak Nawir untuk para pemuda yang mau kuliah gitu, kita tawarkan di sini ada Perbankan Syariah gitu. Silakan Pak Nawir. Jadi kalau kita melihat visi dan misi ya kan, atau luaran daripada prodi Perbankan Syariah kan menjadikan entrepreneur Perbankan Syariah. Nah, bagaimana teman-teman atau mahasiswa adalah teman-teman muda ini bagaimana bisa mencari peluang, ya kan, di era sekarang, di era digital ini. Betul. Anak-anak ya tidak hanya sekedar diberikan hal-hal yang sifatnya teoritis, tapi bagaimana anak-anak itu diberikan banyak keterampilan yang aplikatif lebih aplikatif dan terserap oleh dunia kerja ya. Dan sekarang itu bank-bank bagaimana menggunakan sistem digitalisasi. Ya betul. Harus mengenal. Betul. Apalagi masyarakat nasabah itu kan sekarang apa dikatakan Bu Anim kemarin itu kan, bagaimana mama itu sekarang itu nggak keluar rumah, cukup di genggaman bisa akses. Ya, itulah ya. Betul, cepat, mudah dan akurat. Itu harus mulai teknologi dan cukup di genggaman, cukup di rumah, apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi bagaimana bisa bisnis, bisa bertransaksi cukup di rumah. Gitu. Dan mahasiswa harus bisa. Gitu. Ya, harus. Ini anak muda harus bisa mewarnai. Namanya anak muda. Jadi muda milenial itu harus serba bisa. Mereka inovatif, ya kan? Inovatif. Gitu. Ya kan? Terima kasih Pak Nawir atas ilmunya yang manfaat banget, informasi untuk masyarakat luas, untuk pemuda khususnya yang sedang mau kuliah bisa ke FEB YAIDA, pilih prodi Perbankan Syariah. Amin. YAIDA Brilliant Choice. Yes. Baik Pak Nawir, kita tahu bahwasannya ajaran agama itu melarang kita untuk melakukan riba. Mungkin Pak Nawir bisa menjelaskan juga share ke masyarakat luas tentang dalil atau hadis yang menguatkan hal tersebut. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang kajian-kajian tentang Islam, seperti apa sih? Jadi kalau kita berangkat dari sebuah visinya, perbankan itu kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya di sini adalah ada nilai spirit bagaimana lembaga pengelola dalam minada perbankan itu bisa membantu, menolong, meringankan kehidupan masyarakat. Betul. Sementara masyarakat ini kita tidak bisa lepas dari dunia perbankan. Saya contohkan saja, kalau orang itu punya cita-cita, punya keinginan, katakan itu, mau mengembangkan ekonomi. Kalau hanya hutang kepada personal, itu nampaknya waktunya sangat cepat sekali. Dan itu tidak terprogram. Sementara orang bagaimana orang itu pinjam uang dengan sistem yang jelas, dengan akad yang jelas, yang sesuai dengan produk-produk Islam seperti akad mudharabah, akad syirkah dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah solusi Islam menawarkan sebuah akad biar akad itu tidak tergolong akad yang katakan yang namanya riba. Riba ya, Apalagi melihat fenomena sekarang ini ya. Banyak sekali rentenir, kemudian koperasi atau dalam tanda kutip
lembaga yang memberikan hutang Betul. kepada masyarakat dengan tanda petik bunga yang tinggi, dan hal itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana menyikapi hal itu? Iya, memang kita harus banyak memberikan semacam turun ke bawah, memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang-orang termasuk di akademisi ini. Jadi teman-teman mahasiswa di perbankan harus sering berkomunikasi dengan masyarakat, harus terjun di kelompok-kelompok, baik di organisasi-organisasi, di Lazisnu, ada mungkin di museum, ada di Ibnu dan sebagainya, ada di jamaah-jamaah muslimat. Ini yang menjadi sasaran-sasaran oleh rentenir itu adalah ya orang-orang saudara-saudara kita. Kadang orang awam juga yang nggak tahu, Lah ya nggak tahu, betul. terpepet betul. dengan hutang Iya. ataupun kebutuhan, Betul. dengan meminjam, yang akhirnya itu membuat mereka tercekik hutang gitu. Itu ironis sekali kan, Pak? Iya, ya, memang itu. Bahkan kadang-kadang kalau dikatakan adha'afan mudha'afa, di sini berlipat-lipat. Betul. Dengan dura waktu yang sudah di batas amal yang sudah ditentukan, kalau tidak bisa mengembalikan akan kemudian di 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat. Seperti itu ya, Seperti Pak. itu. Jadi ironis banget ya kalau itu terjadi di masyarakat, apalagi masyarakat awam yang tidak tahu tentang ajaran agama dan tercekik hutang seperti itu. Oke, kemudian di Pondok Pesantren Blok A sendiri otomatis sudah punya contoh-contoh ya, yang lembaga yang sudah berbasis syariah tentunya, Mbak ya. Betul ya, di pasti USPPS ini salah satu kan juga gitu ya. ya. Ini kan sebenarnya miliknya Pondok Pesantren. Tetapi karena lingkungan masyarakat kita itu adalah kelompok masyarakat religius, katakan betul, itu. ya. Maka dipasti dengan apa itu yang sistem yang dilakukan oleh pengelola di USPPS ini sudah dipahami. Oke. Kalau kita banyak membandingkan sebelum USPPS itu ada, koperasi-koperasi yang ada di wilayah Blok Ageng itu sudah banyak. Oh, seperti itu ya. Dan ternyata jauh. Dan masih survive sampai sekarang ya. Iya, betul. Jadi masyarakat sepertinya Mempercayakan, betul. terhadap transaksi syariah. Syariah, iya. Apalagi kalau kita melihat fenomena ya di Indonesia khususnya ya. Jadi apalagi ada merger 3 bank besar, Betul, iya, melalui, iya. BNI Syariah, Mandiri, kemudian ya. Mandiri Syariah dan BRI Syariah Syariah. menjadi satu lembaga Bank Syariah Indonesia. Betul, ya. Hal ini menjadi contoh bahwasanya Bank Syariah mendapat banyak perhatian dari masyarakatnya. Betul, sekarang ini kan tidak lepas dari sebuah polose. Betul, apalagi Pak Kiai Ma'ruf Amin kan sebenarnya seorang kiai juga wakil presiden. Iya. Ya, bagaimana? Dewan Syariah, iya, ya. Dewan. Masuk beliau adalah Dewan Syariah Syariah. Nasional ya. Iya, Dewan Syariah Iya, Nasional. Nah, artinya bagaimana program-program ini, bagaimana perekonomian yang ada di Indonesia ini betul-betul bisa terangkat dengan termergernya 3 bank tadi. Tadi kemarin disampaikan itu ada 700 triliun. Wow. Dari 3 merger disampaikan oleh BSI dari Arya Jember itu. Oke. Ya 700 triliun. Jadi IAIDA sendiri untuk prodi perbankan sering menghadirkan pakar-pakar dari perbankan dong kalau seperti itu Iya, ya. kemarin itu ketika workshop yang ada ya kan dari HMPS itu kan datangkan dari Arya itu, BSI Arya. Oh, ada berapa orang yang hadir pakar dari Yang perbankan? kemarin Pak Femi juga datang, juga Pak Dwi juga datang. Dari mana itu, Pak? Dari Ya, kalau KCP atau dari kalau Pak Dwi dari KJBRI, kalau Pak Femi dari mana itu? Dari Jember. Oke. Selain itu, selain dengan perbankan, kerjasama apa lagi yang dilakukan oleh perbankan Ya prodi kemarin perbankan syariah? saya dan berdua dengan Bu Anim itu kan juga yang ada dengan kepala desa itu. Oh iya. Iya, itu kan sebagai tindak lanjut MUI yang akan dilihat oleh MUI yang kemarin sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita kan. Oke. Bahkan memberikan aplikasi terbaru di BUMDes. Oke. Dan sampai hari ini dipakai, Bu. Oke, keren Iya, sekali ya. kan. Jadi sistem keuangan Keuangan, bagaimana iya, yang pengelolaan keuangan, memudahkan untuk iya, transaksi. betul, itu. Oke, memang perlu kita menghidupkan prodi perbankan syariah di masyarakat. Jadi
prodi ini sangat penting sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan riba itu tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian mahasiswa juga harus ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat juga melalui salah satunya magang ya Pak ya. Betul ya. Magang sendiri dilaksanakan, ini sudah keluar, ekspansi keluar ini magangnya. Alhamdulillah mulai tahun kemarin ini kan sebenarnya yang selama 2 tahun kita kena pandemi, anak-anak tidak bisa maksimal. Walaupun magangnya hanya 3 hari, itu pun juga workshop. Alhamdulillah yang kemarin ini kan sudah keluar. Sudah keluar. 1 bulan ya? Iya 1 bulan, alhamdulillah. Dan ini kita lakukan kerjasama tuh kita dorong. Dan dari pihak BSI sendiri kalau kita akan membutuhkan ya pemikiran-pemikiran beliau kayak dengan acara-acara workshop, acara siap untuk diundang dihadirkan. Oke, mungkin next time kita undang BSI untuk hadir di sini ya. Kita sudah melakukan kerjasama. Podcast ini ya. Ini yang perlu di perbankan syariah kemarin kan ada beasiswa ASKAP Bu ya. Oh, ada beasiswa juga ya? ASKAP dari PCNU ya termasuk kita dapat banyak lah. Alhamdulillah dari kampus ini termasuk banyak. Artinya kerjasama ASKAP kemudian di breakdown dengan kepala-kepala desa itu Kabupaten Banyuwangi ya. Tapi sementara yang ada ini sebenarnya hanya difokuskan di Dapil 4. Oh gitu. Dapil 4 ternyata Tegalsari, Bango, Boarjo itu dan itu ada Dapil 4. Jadi mahasiswa kita keluar dari arah. Dengan adanya beasiswa ASKAP ini harapannya nanti anak-anak perbankan syariah setelah lulus itu bisa mengabdikan di desa-desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Tentunya. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Jadi kedepannya lulusan dari perbankan syariah juga bisa tidak hanya di perbankan. Perbankan tidak iya. Tapi juga bisa di lembaga pemerintahan juga ya. Iya. Oke. Kemudian tadi terkait dengan beasiswa, selain beasiswa ASKAP itu sendiri, beasiswa apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Prodi Perbankan Syariah? Ya, termasuk beasiswa miskin kan, termasuk beasiswa tahfidz juga ada ya. Jadi itu pun program-program sebenarnya dari lembaga, ini hasil MUU ya dari Pak Rektor lawatan ke lembaga-lembaga instansi pemerintah itu. Tapi kemudian MUA-nya ya kita yang melaksanakannya. Oke. Terima kasih Pak Nawir. Kemudian treatment ya. Bicara tentang treatment strategi untuk meningkatkan mahasiswa untuk datang ke YAIDA mendaftarkan di Prodi Perbankan Syariah. Kita sudah melakukan sebenarnya duduk bersama dengan kepala-kepala sekolah yang ada di unit bawah. Oh gitu ya. Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, baik itu SMK, Madrasah Aliyah, kemudian SMA. Ini kita sudah duduk bersama membicarakan masalah terkait dengan mahasiswa baru WMP itu. Tapi ini belum ditindaklanjuti secara MOU. Sebenarnya kemarin sudah didahului oleh FDKI itu melakukan MOU. Sebenarnya kita yang mendahului, tetapi kita lambat untuk mengeksekusi. Kalah start ya, kalah action ya. Tapi tidak apa-apa. Tidak masalah, satu kampus. Itu ya satu kampus. Intinya ke AIDA lah. Betul, kita harus bersinergi. Yang kedua, ini kita memang melakukan aksinya itu yang pertama dengan kegiatan-kegiatan ekstra. Ya, jadi anak-anak dari mahasiswa perbankan syariah itu selalu mendampingi kegiatan-kegiatan kepramukaan. Oh seperti itu ya, jadi ekstrakurikuler ya. Mendampingi anak-anak. Jadi sesuai dengan bidangnya. Yang dia kan masuk di UKM itu. Okay. Ada yang di pramuka, ada yang di ekstra, yang kegiatan-kegiatan yang lainnya tentunya. Ya ini selalu dilakukan. Pernah enggak mendengarkan mahasiswa takut saya masuk di iya gitu loh, karena banyak hitung-hitungan atau bagaimana? Betul, ya itu pernah, itu saya mendengar sejak pandemi pertama Pondok Pesantren itu. Saya itu mengalami kesusahan dan mayoritas mahasiswa kami perlu di perbankan syariah itu rata-rata mahasiswanya jadi luar Jawa.
Oh begitu Dan ya Pak. saat itu masa pandemi kesulitan kita berkomunikasi karena dia sudah dipulang, dia tidak dipulang ke pondok pesantren. Dan ternyata kita ketemu salah satu dari ada yang masih ada gak pulang. Saya tanya, ternyata memang ada rasa ketakutan. Di antaranya yaitu materi-materi yang Hitung-hitungan terkait gitu ya. dengan hitung-hitungan. Nah itu. Padahal kalau angka, orang seneng loh lihat angka, lagi nolnya semakin banyak itu kan seneng ya Pak ya, sebenarnya. Iya. Ya Tapi enggak tahu ya itu. Ya enggak tahu juga. mungkin nanti ada strategi selanjutnya yang bisa dikomunikasikan dengan tim, bagaimana mengemas suatu pembelajaran yang lebih enak, lebih diterima dan tidak kesannya tanda petik Betul. menakutkan gitu Iya, ya. iya, iya. Untuk Betul. PR tantangan Nah untuk ini tantangan prodi kita betul ya, tantangan perbankan kita kayak syariah. gitu. Iya, iya. Insya Allah ini ke depan kita komunikasikan dengan jajaran di teman-teman dosen lah. Oke, Dekat HMPS juga kita ajak ngomong dan insya Allah betul. ini dalam waktu dekat juga akan ada pertemuan dengan HMPS dengan strategi apa yang harus kita lakukan. Apalagi ada momen haul, ini adalah Momen momen yang tepat sangat ya. tepat untuk bersosialisasi memberikan semacam Promosi promosi sosialisasi ke kepada ya mahasiswa, kepada alumni, alumni dan betul. sebagainya. Karena ada ajang bazar itu juga, itu kan sekarang dulu ada dipakai untuk ya. ajang untuk promosi juga. Untuk lulusan sendiri di perbankan syariah, bagaimana tracing dari mahasiswa perbankan syariah yang sudah menyelesaikan studi di perbankan syariah? Gini Bu, memang kalau kita banding dengan prodi-prodi yang prodi pendidikan katakan, baik itu MPI, TATES, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, Betul, gimana Pak? itu nampaknya berbeda dengan lulusan-lulusan program syariah. Masalahnya gini, jadi sangat terbatas sekali lembaga-lembaga perbankan syariah untuk menerima dalam kutip ya Ya, lulusan perbankan syariah. Mengapa? Karena sangat sedikit. Katakan jumlahnya hanya sedikit banget. Beda dengan guru. Guru kan banyak ya. oke. Lalu perbankan itu syariahnya sedikit dan itu untuk menunggu kosongnya untuk rekrutmen kembali itu memang juga sedikit banget Tapi untuk kita kan peluang. harus memberikan kepada masyarakat pengetahuan pada masyarakat luas bahwasanya di perbankan syariah itu kan tidak hanya di lembaga bank saja, tapi ada lembaga non bank yang bisa menyerap Tenaga. tenaga kerja dari alumni prodi perbankan syariah itu sendiri. Iya betul. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman, jadi gini, jadi sekarang bagaimana masjid itu sebagai ajang untuk sirkulasi keuangan. Ya, Maka harus kan ada didirikan. Basnas, ada Iya. banyak Tidak sekali sekedar ya. hanya untuk dipakai untuk tempat ibadah. Betul. Mahdho, tetapi yang ghairu mahdho yang sifatnya muamalah yang menghasilkan keuntungan yang untuk memberikan keumatan ini harus dipikirkan. Betul. Dimanage bagaimana dibentuklah koperasi syariah Lah di situ atau baitul mal wa ta'mil. Oke. Itu bisa dilakukan. ya, itu di situ kan mahasiswa bisa Betul. include di dalamnya, berpartisipasi, mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan ketika kuliah. Salah satunya seperti itu tadi, Pak. Ya kemarin dan itu saya sudah ngomong itu ketika saya melalui di lembaga-lembaga NU, ya kan. Betul, ya. Gimana? Jadi saya sering menyampaikan bahwa masjid jangan hanya dipakai untuk kegiatan yama atau bagaimana takmir itu harus bisa Berkegiatan, punya kegiatan ekonomi lah. Betul, ya. Walaupun sifatnya mungkin sementara kecil, tetapi kemudian harus betul-betul ditangani secara maksimal dengan baik. Betul. Dan ini mahasiswa, saya sampaikan, ini adalah peluang mahasiswa. Benar yang saya sampaikan bahwa mahasiswa tidak harus kerja di dunia perbankan. Tapi yang sifatnya adalah keuangan mikro, ini juga harus juga masuk ke lini itu gitu Ya, loh. karena hal itu hanya dimiliki oleh mahasiswa yang sebelumnya sudah mengenal apa itu manajemen keuangan. Lah, di situ mahasiswa bisa andil bagaimana mahasiswa itu mampu memberikan contoh ke masyarakat bagaimana manajemen keuangan syariah, bagaimana manajemen memanage keuangan, di mana di situ ada sebenarnya ada potensi masyarakat yang bisa diberdayakan di sekitar masjid. Seperti itu.
Dan anak-anak terutama ini yang di prodi perbankan itu kan mayoritas anaknya dari pesantren, Bu. Itu nilai plus sebenarnya. Iya sebenarnya, tapi kan cara implementasinya kan belum bisa dilakukan secara langsung. Beda dengan anak-anak desa, dia bisa berkegiatan yang mungkin lebih leluasa. Dan anak desa kayak gitu, dia tidak terikat di pondok. Dia lebih leluasa, ikut kegiatan-kegiatan sifatnya seperti di Lazisnu loh. Ya Lazisnu itu luar biasa sebenarnya. Itu anak-anak muda, dia masuk di link-link itu. Kalau Ya mungkin nanti ya untuk yang mahasiswa di pondok mungkin bisa dimaksimalkan. Untuk yang di pondok sendiri kan punya unit-unit usaha dan punya USPPS AUSA juga. Mungkin nanti bisa dimaksimalkan di situ Pak mungkin? ya Harapannya. bisa, ya harapannya kayak itu. Contoh saja yang kemarin ada beberapa ketika magang itu aja ya, Nyun Sewu. Ketika diletakkan anak-anak magang di ternyata juga Kurang maksimal. mengalami kesulitan juga. Kurang maksimal gitu Iya, karena kuantitas jumlah magang banyak, besar. pekerjaan apa yang mereka juga bingung. Oke. Jadi mestinya ya pondok punya beberapa unit-unit, dikembangkan beberapa unit-unit yang terkait dengan pengelolaan keuangan, Oke. termasuk di bidang perekonomian. Saya kira itu bisa diarahkan ke sana. Oke, ini berarti PR ya. Iya, PR besar. Tantangan untuk prodi perbankan syariah bagaimana Iya, betul. dengan keterbatasan tapi bisa tetap maksimalkan kualitas dari mahasiswa prodi perbankan syariah tentunya ya. Ya harapannya kayak tadi nanti bagaimana pondok pesantren itu tidak hanya mengelola di bidang keuangan atau USPBS, tetapi ada unit-unit lain yang sudah bersinergi dengan lembaga keuangan ini. Seperti di AUSAT ada bangunan macam-macam, ini bagian. Betul. Pengelolaan sampah itu kan juga mengusung ke keuangan. Betul ya. Bagaimana bisa dimanage. Betul Nah, ya. ini hal semacam itu sebenarnya yang harus didorong. Nah, Untuk kedepannya ya. Iya, kedepannya itu. Jadi pesantren itu katakan anak tidak sekedar bisa ngaji, Betul. ya kan? Yang selama ini anu masyarakat bahwa anak pesantren ini bisa ngaji, ya tahlilan itu aja. Tetapi justru dengan prodi-prodi ekonomi, prodi perbankan syariah ini sebenarnya adalah warna baru. Betul, nilai plus pembekalan, ya. Pembekalan apalagi adalah MPKM. Betul. Santri. Sekarang yang ada di Tapal Kuda sekarang untuk yang namanya program MPKM santri. Jadi santri. Jadi bagaimana santri itu bisa berkolaborasi dengan unit-unit pesantren yang di situ sama anunya kan, sama materinya sama pendidikannya sama, punya unit-unit yang lain bisa dilakukan. Jadi kerjasamanya ke sana nanti. Oke, ini semakin luar biasa ke depannya perbankan syariah bisa menjadi lebih survive lagi dengan prodi PSY di Yaida menjadi warna baru untuk dunia pesantren. Ternyata di kampus pesantren juga mampu punya prodi yang luar biasa untuk masyarakat luas ke depannya ya Pak ya. Ya, harapannya mudah-mudahan kayak gitu dan ini nanti kita dorong terus bisa. Alhamdulillah di tahun 2021 kemarin mahasiswa kita juga meningkat lah dibanding dengan sebelumnya. Artinya ini ya, Pak, ya. ada animo yang memang sedikit banyak ada masa karena dengan adanya beasiswa. Itu kita genjot terus ya. Nanti kita kerjasamakan dengan lembaga instansi. Oke, untuk akhir podcast kita pagi ini mungkin closing statement dari Pak Nawir untuk masyarakat luas, untuk pemuda di Banyuwangi yang mau kuliah. Silakan Pak Nawir. Terima kasih. IAIDA merupakan lembaga perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Tentunya ini salah satu dari perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi yang berbasis pesantren. Maka mahasiswa kita harus berorientasi tidak sekedar wacana yang kita terapkan, tetapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai pesantren di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat mengakui keberadaan IAIDA khususnya juga terutama di prodi perbankan syariah, karena banyak prodi perbankan syariah tetapi tidak berbasis pesantren. Dan ini salah satunya lembaga IAIDA yang punya salah satunya adalah program prodi perbankan syariah ini betul-betul nilai-nilai keislaman, nilai-nilai pesantren ini bisa terimplementasi di dalam sendi-sendi
kehidupan masyarakat, Oke. khususnya yang ada di wilayah Pondok Pesantren Darussalam. Nah, gitu. Terima kasih Pak Nawir atas kesempatannya memberikan informasi pada masyarakat tentang Prodi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Darussalam. Terima kasih atas kehadirannya di sela kesibukan beliau memimpin Prodi Perbankan Syariah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.